Seluruh pengusaha, pejabat sekalipun turunlah ke jalan, sentuh masyarakat. Waktu saya coba menunggu kematian, harta saya, jiwa raga saya udah wakafkan untuk bangsa ini. Orang-orang yang membutuhkan. Pemersatu umat, penyuruh kebajikan, NKRI harga mati, itu kami. Embun pagi menyegarkan hati, mentari menyembur manusia sejati. Indahnya berbagi, oh, kedamaian di dalam hati. Malaikat menyambut dermawan sejati. Lapang susah tetaplah berbagi, terasa bunyi tetaplah berbagi. Siapapun tetaplah diberi, tak berharap untuk dibalas budi. Malaikat tersenyum, insan baik hati, surga menantikan. Bulan hari ini Bunda juga habis acara di Masjid Al-Jihad, ya, berbagi juga hanya untuk bisa meringankan beban orang. Dan hari ini setelah acara Pak Robert menyelenggarakan bakti sosial ini, di samping menyambut Hari Raya Imlek ya, dan membantu ya PA, wartawan ya, Persatuan Hari Pers Nasional, pas barengan nih. Jadi ini ketepatan yang luar biasa. Bersama Rumah Komunikasi Lintas Agama sebagai Ketua DPP Indonesia, saya hadir dalam ikut bansos hari ini dalam membantu fakir miskin yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan semua masyarakat bisa mengikutinya ya, bukan hanya sedekah, tapi turunlah ke lapangan. Sosok seorang pengusaha Bapak Robert Atiam yang tidak pernah berhenti dalam bersedekah, dan ini bisa menjadikan satu aspirasi, inspirasi, motivasi bagi para pengusaha yang bukan hanya menitip sedekah-sedekah mereka, tapi turun ke jalan, melihat langsung. Mungkin ini satu berkah dari Allah ya. Kita doakan Pak Robert sehat selalu, termasuk doakan Bunda Indah juga sehat selalu, terus bergerak tanpa pandang atau memilih agama manapun. Indonesia ini lagi keadaan bukan bicara terpuruk ekonomi, tapi dalam keadaan resesi, terus termasuk baru selesai COVID-19. Bunda mengharapkan seluruh pengusaha, pejabat sekalipun turunlah ke jalan, sentuh masyarakat. Jangan hanya menjadi calon-calon duduk di kursi jabatan baru turun. Jangan menunggu waktu itu, tapi lakukan untuk bangsa ini. Salah satu adalah bisa menyentuh masyarakat, bisa langsung turun ke jalan, saling menyapa, saling menegur, saling memberikan kasih sayang. Karena bentuk sedekah itu gak ada hebatnya, cuma hanya sedekah. Betul kan? Tanpa ada sentuhan, tanpa ada teguran, tanpa ada belayan kasih sayang atau saling mendoakan, saya rasa sia-sia sedekah. Nah, ini mungkin salah satu contoh bagi pengusaha yang turunlah ke jalan. Se-Indonesia harus lihat bagaimana kami memberikan contoh kepada pengusaha, para pejabat, penguasa di Indonesia. Kalau ditanya Bunda maunya apa, cuman menunggu kematian.
Saya nggak ingin apa. Waktu saya coba menunggu kematian, harta saya, jiwa raga saya udah wakafkan untuk bangsa ini. Orang-orang yang membutuhkan. Nggak ada cari apa. Jadi kalau saya tanya, calon apa bunda? Calon apa bunda? Nggak ada bunda ini calon apa. Masya Allah. Calon surga itu pun kalau dapat, kalau nggak dapat ngambang saya. Ada tiketnya bunda? Hah? Ada tiketnya? Ada tiketnya. Senyumlah kepada mereka nih. Kita nunggu yang hadir hari ini semua harus berkumpul, ya. Nggak apa-apa hari ini kita agak apa namanya capek menunggu. Yang penting dapat berkahnya ya. Tidak termasuk kepada bapak-bapak yang hadir yang menerima sumbangsi. Yang tak lupa yang saya banggakan di sini Bapak Robert Adriam, ya, sosok yang bukan saya puji beliau. Mungkin para wartawan ini Pak Robert heran ini. Ya herannya kenapa? Kok Bunda Indah ini hari ini turun sama Pak Robert? Banyak kali loh Pak Robert yang mau turun sama Bunda Indah. Biasanya Bunda Indah itu bergerak itu sendiri, masuk ke pelosok, ke paret-paret, ke pasar-pasar. Saya nyosor terus. Hari ini saya bersama tokoh. Kalau saya bilang tokoh bukan penokoh, ya. Sosok beliau itu tokoh yang luar biasa. Sebagai penguasa, sebagai pengusaha, beliau memberikan contoh. Yang saya lihat beliau itu memberikan sedekah itu tetap tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi membangun bangsa ini melalui ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat hanya karena orang-orang yang tulus ikhlas mau turun ke jalan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kenapa? Nggak ada negara ini bisa miskin. Kalau ada pengusaha seperti sosok Pak Robert dan Pak Moko, ini hari ini dua-dua ini tokoh yang luar biasa. Saya nanti akan jerat leher mereka di dua-dua, ya, akan jerat di leher mereka, ikut terus berkiprah, bergerak, membantu bangsa ini bukan untuk berkampanye. Kami tidak berkampanye. Kami keliling Indonesia tidak berkampanye. Tapi kami memilih siapapun calon presiden, calon gubernur, itu hak kami. Tapi kami melangkah, kami bergerak bukan karena berkampanye. Tapi kami punya hati, mengabdi kepada masyarakat, berbuat untuk masyarakat, meringankan beban masyarakat. Cuman kami mohon doa-doa kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, doakan kami terus. Doakan Pak Robert, doakan Pak Moko, doakan Bunda Indah. Semoga acara ini dan semua apa yang kami lakukan terus sampai nafas kami berhenti, kami tidak akan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena kami tiga-tiga, Pak Moko, Pak Robert, dan Bunda Indah tidak ingin jadi apapun, cukup jadi-jadian. Ya, Pak Robert. Jadi-jadian apa? Jadi malaikat, bukan malaikat maut, malaikat pemberi kebaikan, pemersatu umat, penyuruh kebajikan, NKRI harga mati, itu kami. Ya, betul? Karena ini lintas agama loh, kebinekaan. Ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu, ya. Terima kasih. Ada. Oh, hari ini ada Brotherhood Club Medan. Yang mana beradanya ini? Nanti saya ikut jerat-jeratan juga ini. Tarik kita ya. Kita jangan hanya Sumatera Utara, kita akan keliling se-Indonesia. Terus berkiprah. Terima kasih udah bergabung sama Pak Robert. Hidup saya ini memang harga mati ya untuk negara. Harga mati saya untuk umat. Mau tahu ibu-ibu? Saya mau mati jadi orang miskin. Pak Robert mati harus jadi orang kaya. Nggak boleh kayak saya. Kalau nggak kita hancur ini. Rasulullah, agama Islam, bagaimana dia seorang sosok yang terus hartanya menyebar kebaikan melalui hartanya. Dewi Kuan Im, agama Buddha, saya belajar melihat sosok Dewi Kuan Im itu tidak pernah berhenti dalam berbuat kebaikan sampai dia difitnah. Benar nggak? Apalagi Yesus tidak pernah berhenti sampai dia disalib. Dia terus bergerak. Kenapa umatnya pada berantem? Katakan agamaku yang paling baik. Agamaku juga, agamaku berantem cokol-cokolan.
Nah, ini yang menjadikan sesuatu yang saya sangat sedih. Makanya saya keliling Indonesia itu bukan untuk mencari nama saya terkenal. Ini banyak wartawan, kebetulan Hari Pers Nasional pada tanggal 8, tepuk tangan. Insya Allah pers nasional makin sejahtera, terutama orang-orangnya. Saya nggak mau mereka ini hanya jadi wartawan. Suatu saat mereka juga harus menjadi para pejabat daerah. Hanya itu, hari ini kita beri ada sumbangsi dari Pak Robert, ya, semoga bermanfaat ya Bu, bermanfaat, doakan Pak Robert ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan sejati. Lapang susah, tetaplah berbagi. Terasa sembunyi, tetaplah berbagi. Siapapun, tetaplah diberi. Tak berharap untuk dibalas budi. Siapapun, tetaplah diberi. Tak berharap untuk dibalas budi. Bagaikan tersenyum insan baik hati. Syurga menantikan insan sejati. Syurga menantikan insan sejati. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat luar biasa ya, dalam menyambut Hari Pers Nasional dan juga menyambut Hari Raya Imlek. Kami dari Rumah Komunikasi Lintas Agama bersama seorang sosok pengusaha yang luar biasa. Hobinya tuh bersedekah. Kayaknya sama nih hobinya sama Bunda Indah. Kalau ditanya hobinya sedekah, nah itu sosok Pak Robert Atiam dan Pak Moko. Kita bersama hari ini beserta istri berbagi ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya hari ini, beliau ini sebenarnya hampir setiap hari berbuat kebaikan, bersedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mengharap kepada seluruh pengusaha yang betul-betul ingin berbuat, turunlah ke jalan. Apa yang dilakukan seorang pengusaha Pak Robert, yang mungkin juga apa yang saya lakukan selama ini bisa menjadi estafet kebaikan bagi semua orang. Dan bangsa ini tidak akan miskin. Tidak akan miskin kalau ada orang sosok-sosok seperti ini. Kami akan terus bergerak, akan membantu seberapa kemampuan kami untuk meringankan negara bangsa ini untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terutama ekonomi ini bisa kita tingkatkan dan membantu mereka itu. Bagaimana mereka bekerja, bisa kita buka lapangan kerja, kita juga akan membantu UKM mereka untuk mereka bisa berdagang atau berbisnis dengan cara dan skill mereka masing-masing. Yaitu terima kasih Pak Robert. Ya, iya, sukses selalu Pak Moko di sini hadir dari Brotherhood Club Medan. Ini kita bersatu, kita akan bergabung bersatu untuk se-Indonesia berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Ya.